berat. Iya ya. Waalaikumsalam. Caca silakan. Mana? Nanti sana si Badian. Oh Badian. Apa? Nanti aja. Dua udah nulis belum? Udah. Tadi sama ini sama iya. Sama-sama. Aku jauh nyebrang laut. Terima kasih. Terima kasih bisa datang terus. Buat kacang di sini. Agak ada baru taruh di sini. Oh itu tuh ya. Ini ada orang nih. Terima kasih sudah hadir di rumah kami. Berita Enggak. Hari gimana terakhir? Tadi udah gimana? Sama Riandi ya? Hah? Oh, itu ya Riandi. Saya gantikan Bang Riandi, Bang. Hah? Oh, lah kalau itu saya lakukan. Saya lagi sibuk. Pak Dudul. Kata mandi. Nah, pahit kan? Pakai gula kan? Ada kopi total. Oh, atur aja. Itu. Oh gitu, pelanggaran itu Pak. Disetrap nanti Pak. Untuk ibu di bagian dalam. Nggak boleh bertiga. Boleh bertiga. Sini difotoin aja. Enggak.
Baik, kita mulai acara halal bihalal hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesana kemarin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ari Wahyu selaku tuan rumah halal bihalal jalur topografi, terima kasih telah berkenan menyediakan tempat untuk acara ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Jalur Topografi serta para sesepuh jalur dan seluruh keluarga besar jalur topografi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat berkumpul bersama dalam acara halal bihalal Idul Fitri 2025 jalur topografi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua yang hadir di sini. Tak lupa salawat dan salam yang terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikut kami akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, baru saja saya sampaikan. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan Ngesari Tilawah. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal dan sambutan Ketua Jalur Topografi. Lalu ada perkenalan warga baru ini. Kemudian tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa bersama. Terakhir adalah penutupan diisi dengan acara pertama sebelum makan siang dan sebelum makan siang kita ada halal bihalal. Baik, untuk berkahnya acara ini mari kita buka bersama acara halal bihalal di dalam topografi dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 korban ke-6 dan Ibu ayat 10 yang berdoa oleh bihalal serta topografi. Terima kasih telah berkenan menyediakan tempat untuk acara ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Jalur Topografi serta para sesepuh jalur dan seluruh keluarga besar jalur topografi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat berkumpul bersama dalam acara halal bihalal Idul Fitri 2025 jalur topografi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua yang hadir di sini. Tak lupa salawat dan salam yang terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya yang semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikut kami akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, baru saja saya sampaikan. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran dan Ngesari Tilawah. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal dan sambutan Ketua Jalur Topografi. Lalu ada perkenalan ini. Kemudian tausiah yang akan dilanjutkan dengan doa bersama. Terakhir adalah penutupan diisi dengan acara pertama sebelum makan siang dan sebelum makan siang kita ada halal bihalal. Untuk berkahnya acara ini mari kita buka bersama acara halal bihalal untuk jalur topografi ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 36 dan surat Al-Quran ayat 10 yang akan dilanjutkan oleh Ibu Safat serta sari tilawah oleh Ibu Sulamet. Waktu dan
Ini jumbo saya. Saya luar Jawa tadi. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أعوذ بالله من الشيطان وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بسم الله كثيرا إن الله كان عليكم رقيبا من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء به شيئا رجالا وكثيرا ونساء وَإِذِ قُلْنَا هَلْ يَتِيمَ الْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak
tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu dari pertikaian, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Halal Bihalal. Silakan Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Diselenggarakan dengan tujuan untuk mempererat dan melanggengkan tali persaudaraan antar Sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Kenalkan seksi konsumsi yang dikoordinir oleh Bapak Samad. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu dari pertikaian, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagian dokumentasi Assalamualaikum adalah warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nias, sampaikan tangan tetangga. Masya Allah, tabarakallah. Lantunan Penerima tamu, Anisti Al-Quran begitu indah. Bapak Ibu. Masuk ke dalam kelompok kita semuanya, Bapak Ibu. Tadi yang udah ketemu dengan Bapak Ibu di meja. Berikutnya, selanjutnya adalah sambutan Mbak Ketua Nora Panitia dan Halal Bihalal. Silakan Mbak Ati Sulimi, supaya saling kenal untuk juga. Iya. Ini ada Mbak Nora sama Mbak Vivi, menerima tamu. Assalamualaikum Sesi warahmatullahi sibuk. wabarakatuh. Sesi sibuk. Sekretaris adalah Mbak Salam Vivi. sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima terima kasih kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Mbak dan Koordinator Mas lapangan adalah segenap Ibu Emma Gubernur Topografi. Wahyu. Alhamdulillah banyak yang bisa Baik juga. juga hadir pada acara ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ari Wahyu dan Ibu selaku Sohibul Bait yang telah Dan berkenan sesepuh penasihat kami adalah menerima Ibu kita Ketua di Ibu Watridoyo. barokah Ibu sering selamat. pada Pak Ali sekeluarga. Perkenalkan juga MC kita, kalau siapa aja Acara sudah sebelum kenal hari adalah hari Ibu halal ini Sita. diselenggarakan Beliau adalah dengan tujuan putri untuk tercinta dari dan melanggengkan kita Ibu tali Lampung. persaudaraan antar warga topografi, juga untuk lebih saling mengenal antar warga sehingga dapat Terima kasih menciptakan juga lingkungan bagi guyup bertetangga teman-teman, saudara-saudara yang yang kita telah harapkan menyumbang tentunya. mendukung Amin. acara ini dengan kiriman konsumsinya.
Nanti kita nikmati sama-sama ya Bapak Ibu. Acara ini terselenggara tidak lepas berkat kerja keras dan panitia yang kompak, semangat tinggi dan saling support. Perkenalkan, saya memperkenalkan panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya acara-acara semacam ini akan saya berlanjut. Kenalkan seksi konsumsi yang beragam acaranya oleh dan lebih banyak warga yang terlibat. Remaja dan anak-anak ini bisa kita lakukan juga. Mungkin dengan dibantu oleh Bapak kita, Mbak Esti dan Mbak Ratna, juga teman-teman yang lain baruan, kami mengerjakannya keroyokan Bapak Ibu. Bagian dokumentasi adalah akhir dunia. Takabalullah Buminawaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ketemu Bapak Ibu di meja. Penerima tamu adalah Mbak Nora dan Mbak Vivi. Monggo kepada Ibu Wanti Widoyo untuk memberikan sambutan supaya saling kenal untuk berdua. Iya. Terima kasih. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak yang Mbak saya Nora sama Mbak hormati, Vivi, Bapak Ari Wahyu beserta ibu-ibu sesepuh yang sangat saya cintai dalam ibu warga Paguyuban Topografi yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Koordinator Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robi bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di kediaman Bapak Ari Wahyu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan sesepuh Salawat dan kami salam adalah marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Salam sejahtera cinta untuk kita dari semua. ibu sesepuh kita, ibu kami. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Bapak Ari Wahyu beserta Ibu terima kasih pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam acara halal bihalal warga Paguyuban dalam topografi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang barokah, rumah yang membawa kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesehatan jasmani dan rohani bagi penghuninya maupun kita yang memasuki rumah ini. Kami atas nama warga beserta pengurus Paguyuban Jalan Topografi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Bapak Ustadz kami ucapkan terima kasih Pak, Bapak bisa meluangkan waktu pada acara halal bihalal warga Paguyuban Jalan Topografi. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberi ceramah untuk kita bekal bawa pulang, kita amalkan di rumah kita masing-masing. Sekali lagi kepada ibu-ibu terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Mudah-mudahan umur kita bisa bisa sampai dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan warga Paguyuban Jalan Topografi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat yang barokah, rezeki yang halal yang barokah, umur yang barokah. Nanti kalau kita dipanggil Allah dalam keadaan beserta ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari Wahyu, warga Paguyuban Topografi penerimaan pada acara ini, dan kepada panitia halal bihalal Pak Samban CS dan ibu-ibu adik semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya pada untuk pagi tahun depan kita masih bisa bersilaturahmi sehat jasmani dan rohani. Mungkin itu saja dan sehat walafiat kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam akhirah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Selanjutnya kita masuk acara perkenalan warga baru yang berarti salam sejahtera untuk kita semua. walaupun udah lama di sini. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Bapak Ari Wahyu Siapa aja nih kira-kira yang warga terima baru di sini? kasih pada pagi hari ini
kita bisa bersilaturahim Pak dalam acara halal bihalal warga Paguyuban Jalan Topografi. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang barokah, rumah yang membawa kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kesehatan jasmani dan rohani bagi penghuninya maupun kita memasuki rumah ini. Kami atas nama keluarga beserta pengurus Paguyuban Jalan Topografi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Bapak Ustadz kami ucapkan terima kasih Pak, Bapak bisa meluangkan waktu pada acara halal bihalal warga Paguyuban Jalan Topografi. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa memberi ceramah untuk kita bekal bawa pulang, kita amalkan di rumah kita masing-masing. Sekali lagi kepada ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya pada acara ini. Mudah-mudahan umur kita bisa bisa sampai dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan warga Paguyuban Jalan Topografi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat yang barokah, rezeki yang halal yang barokah, umur yang barokah. Nanti kalau kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari Wahyu dan keluarga atas penerimaan pada acara ini, dan kepada panitia halal bihalal, Pak Sambat CS dan ibu-ibu, adik-adik semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Untuk tahun-tahun depan masih giat lagi dikasih sehat jasmani dan rohani. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama selamat pagi. Terima kasih. Mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Selamat juga. Kami jadikanlah kami. Selanjutnya kita masuk ke acara perkenalan warga baru. Terima kasih atas Pak kehadiran Bapak Ibu. Berhubung saya juga baru melaksanakan halal bihalal yang walaupun udah lama di sini. Saya selaku tuan rumah, sekali lagi mohon maaf apabila dalam Siapa aja nih kira-kira yang penyambutan warga baru di sini yang dan mungkin pengajian mungkin bantu ibu-ibu semuanya ada kekurangan. Sebagai Pada pembukaan kesempatan ini, acara sekarang perkenalan dari ini, pembawa acara, monggo kami tidak memperkenalkan diri. silakan Bapak Ari Wahyu. Saya Ari Wahyu Nugroho. Izin dianggap warga baru Pak. Ternyata Asal dari Magelang. soalnya halal bihalal lalu Bapak nggak datang lagi. Keluarga Monggo Karunia Bapak dan Indriana. Ibu. Kalau dengan ibu-ibunya mungkin sudah pada kenal nih karena ikut ini Mbak Emma. penulis, ikut dari PKK dan pengajian, jadi mungkin yang ibu sudah kenal semuanya. Namun dengan bapak-bapaknya belum. Kesana kau. Amin. Karunia 3 anak yang bersama perempuan 27. Waalaikumsalam. Sudah berkeluarga, suaminya dikenal semuanya Makassar, Asia, yang kami hormati Ibu Ketua, dan yang kedua laki-laki juga lorong topografi, jalur topografi, hormati Pak Ustadz, juga dengan saya maksudnya, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bini sepuh, pegawai di adik-adik yang menuju Sulawesi Barat. Dan yang bungsu ini pertama-tama adalah kita menjadikan di Jakarta terus Raja. Kami di sini pada dan kawannya diberi kesempatan untuk perkenalan singkat kami. Umur sehat, umur panjang, sangat merasa bersyukur saya kembali ke acara Bandung pagi ini karena doa karena istri bulan Ramadan di Pasir Koja, tuan rumah yang melakukan kehormatan berdinas di Pusenif juga. Kami merasa tersanjung bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kami karena dengan ini kami bisa langsung mengenal Bella tahun 1990 semuanya keluarga. Memang sedianya mas sudah 2 tahun dari Bandung dan Bandung setelah menikah tahun berada di sini. Indah. Ada beberapa bapak yang 7 bulan sama kalau pagi pernah bertemu dengan Bapak mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz dan kami jadikan cukup lama di Gudang. Sekali lagi mengucapkan sekarang terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di 19 tahun semua untuk melaksanakan halal bihalal yang bisa mendapatkan kesempatan. Saya selalu tuan rumah sekali lagi
Mohon maaf apabila dalam penyambutan Wijaya dan di Kodam 5 penyajian lama bantu ibu semuanya ada kekurangan dan pendapat yang ada. Pada kesempatan ini setelah dari kembali kepada acara kami kembali kepada untuk memperkenalkan diri Bapak. Saya Arif Wahyu Nugroho, sudah settle di Makassar, asal dari Padang karena sudah kontrak kami bersiap ditempatkan di mana saja pada sana menjadi prajurit dengan ibu-ibunya mungkin menempatkan di mana saja ikut asal pengurus tidak jauh dengan Monas ikut dari PKK yang bisa kajian jadi mungkin dengan ibu sudah kenal semuanya Bandung dengan Bapak lagi karena rumah kami settle di Makassar di sini tidak ada rumah kami pindah di terakhir di Inspektorat Kodam Utama 3 Lembuan ada pun rumah jabatan rumah sudah berkeluarga ikut suaminya menjelang pensiun tahun 2023 dari Bank S3 ada rumah ini nanti kan rumah dinas yang kedua pindah lagi juga ada pejabat yang baru dengan kami putar juga dengan saya maksudnya alhamdulillah kami dapat informasi dari teman pegawai di Jalan Memuju Sulawesi Barat B. Yang muncul ini yang pertama cocok Pak Jakarta kerja juga. Kami sangat bersyukur sekali tempat di rumah ini hanya dengan Bapak Ibu semuanya kenal singkat kami kalian sangat keguyup keluarga sangat di sini merasa bersyukur satu sama saya kembali ke Bandung senasib sultan dengan Bapak Ibu dan istri sama dengan orang Bandung dulu sehingga Pasir Koja. Kami awal dulu ketemu pada saat kami berdinas di Pusenif lama ini kami belum mengenal dengan Bapak Ibu sekalian kami dengan adanya habis silaturahmi ini beras 990 dan kita bertetangga dapat pampasan perang dari Bandung dan Bandung setelah menikah kami di begini itu Bapak Ibu sekalian ke Kodam yang sampai 7 Rabuan dan itu lagi kami mengucapkan dengan Bapak terima kasih mohon maaf apabila dalam curhatan dan kami cukup lama di Kodam dengan 7 sekarang Kodam 14 sekaligus suasana 19 tahun Lebaran mohon maaf lahir dan batin dan mendapat kesempatan pendidikan di Krek semoga Allah SWT senantiasa menyertai kita semua 5 Wijaya Ilahi di Kodam 5 Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan doa dari istri saya terima kasih Bapak Ari. Siapa lagi nih Pak Ari kira-kira lagu-lagu kita? Bingung juga Bapak. Siapa ya? Sudah settle di Makassar atau tidak karena sudah kontrak siap ditempatkan di mana saja pada saat menjadi prajurit ini ditempatkan di mana saja asal tidak jauh dengan Monas kita nggak bisa kembali ke Bandung bingung lagi karena rumah Mas Adri mau ke Mas Adri ini tidak ada rumah pada saat kami tidak di Inspektorat Kodam 3 Mas Adri dengan rumah jabatan terakhir menjelang pensiun tahun 2023 ada rumah nih nanti kan rumah dinas nih. Assalamualaikum warahmatullahi yang wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jauh. Terima kasih. Alhamdulillah kami dapat informasi dari teman kepada kami. Kami nggak akan berlaku panjang 265B aja. Jadi kami itu pandangan pertama cocok Pak. Kami sangat bersyukur sekali. Kami tempat di rumah ini tentunya hubungan Bapak Ibu semuanya agak jauh mungkin dari RT 8. RT pun sampai sekarang belum dirubah. Satu sama begitu. Lainnya. Perkenalkan saya nama Zainal. Sama-sama dari Bapak Selamat Sena di Jakarta. Mohon maaf kami pindah ke KPAD tahun kurang lebih tahun 87. Kami belum mengenal dengan Bapak Ibu sekalian. Saya di topografi beserta ini dengan kami mempunyai anak yang satu baru sedang akhir dari UI, alhamdulillah. Yang kedua masa-masa kedua. Begitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian izin dalam kesempatan ini sampaikan kami mungkin paling juniornya di sini. Jadi mohon bimbingannya apabila ada salah-salah dari kami selama dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan suasana raya Idul Lebaran
Mohon maaf lahir batin untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja dari kami. Baik, terima kasih. Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Terima kasih, Bu. Sepertinya kita akan lanjutkan acara perkenalan keluarga nanti setelah tausiah. Kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ari. Sama lagi Mbak, kira-kira kami tahu ada acara setelah siapa ya. Nanti ditutup dengan doa ya Pak ya. Dicari. Yang anak baru silakan ngacung. Mas Adri. Siapa? Nah, monggo. Iyalah. Mohon maaf ini berdiri di sini di tengah-tengah. Sebagian kelihatan, sebagian tidak. Mas Adri, monggo Mas Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adri dengan monggo. Salamnya salam yang luar biasa. Tapi masih agak sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala terima kasih. Alhamdulillah. Waktu dan tempatnya. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak kami bisihhatin wa afiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna dari yang ke-8. KTP pun sampai sekarang belum wa diubah. ma'suman Begitu. Perkenalkan saya nama Nurul Zainal, putra dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya grogi sebenarnya. Kami pindah ke KPRI tahun Berdiri di depan 87. saya semua ini. Sepuh-sepuh kami saya pindah ke topografi beserta istri saya Nia. Pak Ali sudah melintang. Kami mempunyai anak Buana yang satu baru sidang akhir dari kami, alhamdulillah. Yang kedua semester 2. Semuanya ya punya pengalaman yang luar biasa kesempatan ini mengarungi. Kami mungkin paling junior Hanya di sini ya. karena Jadi mohon bimbingannya apabila di tempat ini mungkin yang saya ngomong di masjid dan kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Raya Idul Fitri. Cuap-cuap di Mohon masjid maaf. saya jadi kebetulan saja Mungkin sudah saja. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf saya menyampaikan sesuatu bukan karena saya lebih soleh dari Bapak. Terima kasih, Bu. Bukan karena saya Sepertinya kita akan lanjutkan acara perkenalan keluarga nanti setelah dari Bapak tausiah. Ibu. Tapi ini Kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz saja. Mat Ami. Mudah-mudahan silakan, kami tahu ada acara. Nanti ditutup dengan doa ya Pak ya. Yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencurahkan ampunan, maghfirah, ketenangan, kedamaian kepada setiap individu kita. Amin ya rabbal. Berdiri di sini di tengah-tengah. Hadirin yang berkat Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini kegiatan yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul tidak? Tapi harga keikhlasan. Salamnya untuk mau bertemu, yang untuk luar biasa. mau mengorbankan Tapi seluruh aktivitas kita masing-masing. sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayakan kita masing-masing demi yang satu tujuan utama, ingin menyambung Alhamdulillah alladzi jama'ana saya fi hadzal ingin makanil membangun mubarak kebersamaan bisihhatin wa afiyah. besar paguyuban. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Nah, wa oleh sebab itu tabi'in terima kasih pertama Allahumma jama'ana hadza jama'an mamburukan yang sudah sedemikian wa luar biasa ma'suman berjuang untuk menyelenggarakan wa kegiatan tafarruqna min ba'di juga tafarruqan ma'suman. yang sudah luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi para saya grogi panitia yang mungkin kurang tidur di depan guru-guru saya semua menyiapkan makanan sekedar semua dan kemarin yang pengalamannya luar biasa. Hadirin dan rekan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu kegiatan yang insya Allah terus akan menambah pahala dari Allah. Semuanya ya, karena orang yang memberikan yang luar biasa sesuatu, memprakarsai sesuatu,
itu akan hanya karena anugerah Allah saja ini. Satu, pahala kebaikan memberi prakarsa kebaikan. Yang kedua, pahala orang-orang saya yang turut jual-jual di masjid saya. Jadi ibu-ibu bapak mobil khusus para penyelenggara ini jadi mohon maaf saya menyampaikan sesuatu kata Rasul, man sanna sunnatan soleh dari falahu ajruhu, bukan karena saya lebih banyak pengalaman pahalanya dari bapak. Barang siapa yang memberi jalan kebaikan sejak silaturahim pahala, mudah-mudahan silaturahim silaturahim kebaikan dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan karena diberi petunjuk Allah, karena diperkasai oleh kita. Artinya hadirin, semua orang yang hadir hari ini berpahala silaturahim. Nah, pahala itu juga tumplok kepada para penyelenggaranya. Luar biasa. Amin ya rabbal. Jadi insyaallah ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kegiatan ini kegiatan yang terlihat insyaallah mahal dan yang kedua, kegiatan silaturahim ini Bapak Ibu, kegiatan yang sangat dicintai, harga keikhlasan. Allah sukanya seperti untuk mau bertemu. Allah sukanya orang-orang yang bersatu, orang-orang yang silih asa, silih asih seluruh. Allah sangat murka kepada mereka yang suka bercerai untuk mengorbankan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan demi dalam satu riwayat tujuan seorang miskin ingin seorang miskin tapi ingin bertemu dengan saudara, ingin menyambung tapi tidak punya, ingin berbagi kendaraan, tidak punya bekal buat perjalanan, tidak punya oleh-oleh buat diberi, tapi rindu sudah lama ingin bertemu. Oleh sebab itu ada dalam satu hadis, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki yang luar biasa berjuang saudaranya di kegiatan ini, kampung yang lebih jauh, rumah ya di padang pasir, bagaimana sih luar sekali antar kampung yang tempat untuk kita semua. Juga beberapa ibu-ibu panitia yang mungkin kurang tidur tadi malam, dia ingin sibuk bertemu dengan saudaranya karena Allah, bukan karena saudaranya kaya, bukan karena ada sesuatu yang ingin dia berikan. Ini adalah satu kegiatan bagi bangsa Allah karena keikhlasannya bersilaturahim dengan saudaranya, karena orang yang memberikan sesuatu, memprakarsai sesuatu, itu akan mendapatkan pahala double. Ketika seorang laki-laki tadi sedang berikan, yang kedua pahala orang-orang Allah bantu yang turut karena kebaikan ini. Karena bersilaturahim. Dikira malaikat tiba-tiba datang di belakang, ada seorang malaikat yang berupa manusia tentu. Akhirnya kata Rasul, man sanna sunnatan bingung dia, kamu falahu ajruhu, saya man amila biha, malaikat kayak manusia. Barang siapa yang berjalan kebaikan, akhirnya apa? Ada apa kamu bersama saya? Kebaikan. Ditanyalah si orang itu oleh malaikat, dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan karena diberi petunjuk oleh kita, karena diperkasai oleh kita. Artinya ingin berjumpa semua orang yang hadir hari ini berpahala silaturahim. Nah, pahala itu juga tumplok kepada para penyelenggara ini. Apakah kamu luar biasa? Luar biasa. Oleh-oleh itu ingin kamu berikan kepada dia? Tidak. Saya tidak punya oleh-oleh apa-apa. Saya sebagai ibu ingin ketemu biasa. Yang kedua, kegiatan silaturahim ini saya ingin bertemu kegiatan yang sangat dicintai Allah. Akhirnya Allah sukanya seperti ini oleh malaikat. Allah sukanya orang-orang yang bersatu, orang-orang yang silih asa, silih asih. Allah sangat murka kepada mereka yang suka bercerai. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kita ini tertubuhnya dalam satu riwayat oleh Allah Subhanahu seorang miskin. Seorang miskin ingin bertemu dengan istilah kita kan silaturahim, tapi tidak ada yang silaturahmi antara apa sih perbedaan silaturahmi perjalanan dengan silaturahmi tidak punya oleh-oleh buat diberi, tapi rindu sudah lama ingin bertemu dengan saudaranya. Ada dalam yang menghubungkan sesuatu yang tadinya jauh ada seorang yang lepas menjadi mengunjungi saudaranya dari kampung yang lebih jauh, ya di padang pasir. Kita kenal juga sholat sekali antar kampung. Ini ada hubungan. Karena sholat itu adalah menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu karena Allah lebih dekat lagi. Dia ingin bertemu dengan saudaranya karena Allah. Ada hubungan dengan bukan karena saudaranya kaya. Lalu apa hubungannya? Bukan karena ada sesuatu yang ingin dia berikan dengan ahli dengan miskin.
Ternyata dari rahim itu ada sebuah ikhlasannya bersilaturahim, ada sebuah saudaranya menjauh di sana. Allah itu berfirman kadang dia disebut malaikat. Bedanya kalau di Al-Quran itu redaksinya persis dari Allah. Ketika seorang laki-laki tadi sedang letih dan tidak perjalanan, ada perubahan sama sekali. Allah bantu itu. Tapi kalau hadis qudsi itu hadis suci dari Allah, malaikat cuma redaksinya. Tiba-tiba datang di belakang ada seorang malaikat. Apa redaksi hadis qudsinya yang manusia itu? Akhirnya apa? Begini kata Allah dalam hadis qudsi, "Ana Allah wa ana saya malaikat. Aku ini Allah." Dan aku manusia, karena manusia Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Akhirnya ada apa kamu bersama saya? Itu Ar-Rahman, kan? Ditanyalah si Ar-Rahim itu yang maha pengasih. Kamu mau kemana? Tapi pernah berhenti. Gitu. Mau kemana? Jadi kalau Ar-Rahman itu maha pengasih tanpa pandang. Saya ingin berjumpa dengan dia, maha pengasih yang tidak pernah berhenti. Hal ma'aka. Nah, Allah wa anna muthatin. Apakah kamu punya khalaqtur rahim? Oleh Allah itu yang ingin kamu berikan kepada dia. Kata Allah, khalaqtur rahim. Aku telah menciptakan rahim. Akhirnya apa? Rahim ini dibawa seorang tadi. Saya ingin bertemu saudara. Kenapa namanya rahim? Akhirnya apa? Kata Allah, syaqaqtu laha min ismi. Itu namaku ahabbaka. Allah yang aku pecah, yang aku berikan kepada benda yang namanya rahim. Seperti engkau mencintai saudara. Jadi rahim ini nama Allah. Cuman pendek rahim. Kalau Allah rahim dicintai oleh Allah supaya beda. Yang betul tidak? Yang kedua Bapak Ibu. Tapi mirip rahim itu keadaannya seperti rahim. Apa sih perbedaan? Tadi rahim maha dan silaturahim. Kasih sayangnya tidak pernah berhenti. Itu Allah. Dua-duanya itu. Jadi Allah tuh kalau memberi kasih sayang artinya menghubungkan sesuatu yang tadi ada yang diminta, ada yang tidak diminta. Yang tadinya lepas menjadi ada yang tidak diusahakan, ada yang kita usahakan. Dari waswala yasiru rizki sebagai rahmat Allah. Kita kan ada dua. Ada satu rizki yang gratis. Karena tidak perlu kita usaha, sudah disediakan Allah Subhanahu. Itu rahmatnya Allah. Lebih dekat lagi. Yang kedua, rahim, rahmat atau rizki ada hubungan dengan Allah tidak. Lalu apa kasih sayang Allah yang kita dengan tetangga, dengan ayah, dengan ibu adalah ternyata dari eksistensi kita ada sebuah hadis qudsi. Wujud kita ada sebuah hadis qudsi ini Allah itu berfirman kadang di Al-Quran sebab tidak ada alasan. Bedanya kalau di Al-Quran itu redaksinya kalau ditanya dari Allah kenapa sih menciptakan Jibril dan tidak pernah ada alasan, tidak ada. Emang apakah Allah butuh kita? Tapi kalau hadis qudsi itu Allah tidak suci dari Allah. Allah rugi itu kalau saya tidak ada di muka bumi. Enggak rugi. Apakah Allah butuh saya menyembah? Kalau saya tidak menyembah Allah akan berkurang kebesarannya. Allah. Kalau saya maksiat kepada Allah, Allah akan merasa kecil dan tidak lagi menjadi Tuhan. Tidak. Ar-Rahman itu atas alasan apa sih Allah menciptakan tanpa batas. Enggak ada Ar-Rahman apa-apa. Kalau Ar-Rahim itu yang maha pengasih, Ar-Rahman gitu. Jadi kalau Ar-Rahman itu maha pengasih tanpa pandang siapapun. Kalau Ar-Rahim maha pengasih yang tidak pernah Allah itu. Nah, Ar-Rahman aku inilah yang maha pengasih yang tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Nah ini ibu nilai. Allamal Quran kata Allah kan Al-Quran. Khalaqtur rahim. Aku telah menciptakan rahim. Rahim ini diciptakan manusia. Atas dasar apa? Kenapa namanya rahim? Jadi karena saya syafaqtu laha min tercipta itu namaku. Tidak ada yang akan pecah yang ada berikan kepada benda yang namanya rahim. Maka Allah katakan Allah. Jadi rahim perkenalkan Ar-Rahman. Cuman pendek rahimnya kalau Allah tuh rahim supaya beda lah. Kasih sayang aku ini aku distribusi. Tapi mirip rahim itu keadaannya seperti rahimnya Allah. Tadi rahim maha dan jadi Allah bukan sekedar menciptakan kasih sayang benda rahimnya itu Allah. Tapi dengan sifat sekaligus ditanamkan kepada itu nggak ada batasnya. Saya baru ada yang diminta, ada yang tidak. Sampai saya sudah beranak pinak. Ada yang tidak diusahakan, ada yang kita usahakan. Pada saya.
Rezeki sebagai rahmat Allah ada dua. Ada satu rezeki yang gratis. Ibu masih bagaimana takut anaknya itu padahal sudah pada rumah tangga. Yang kedua, ini rahmat seperti rahmatnya Allah yang kita sayangnya nggak ada batasnya. Betul tidak? Apa kasih sayang Allah? Betul tidak? Yang kita tidak coba. Ketika ibu mengandung, bu capek tidak? Eksistensi kita di dunia. Diam saja. Wujud capek ya. Kalau bapak-bapak nggak pernah merasakannya, makanya dia Allah. Ibu capek ya? Sebab tidak ada alasan itu. Kenapa Allah letihnya mengandung? Kalau ditanya, melahirkan ada dalam Al-Quran. Tapi capeknya, letihnya jadi presiden tidak ada dalam Al-Quran. Tidak, betul tidak Pak? Allah tidak butuh. Betul tidak Pak? Allah rugi kalau tidak. Capeknya jadi Pak Dokter ngurus pasien nggak? Apakah Allah butuh saya menyembah? Capeknya Ustaz ceramah yang berkurang kemahabesarannya? Tidak. Capeknya gubernur. Kalau saya maksiat kepada Allah, Allah akan merasa capek-capeknya tidak lagi menjadi masih banyak pembantunya. Betul tidak? Atas alasan apa sih Allah? Menteri juga tidak capek loh. Dirjen juga tidak capek. Betul tidak? Dirjen juga tidak capek. Ada dinas-dinas. Mana capeknya? Tinggal perintah saja kan? Betul tidak? Makanya sekalipun capek pada ingin. Betul tidak? Iya, Ar-Rahman aku inilah yang maha. Coba sekarang ada nggak bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu tanpa pandang bulu? Allah Al-Quran, aku sediakan Al-Quran. Ada tidak bu hidup manusia? Gantianlah lalu terlahirlah kita. Tahun ini ibu yang mengandung besok bapak. Atas dasar apa? Siapa sayang saja. Nggak akan bu. Jadi karena saya Allah, karena letihnya mengandung, capeknya mengandung, sakitnya mengandung, tidak ada keuntungan dan kerugian, keberadaan dan ketiadaan. Ibu sakit sendirian, bapak ada di rumah juga nggak bisa membantu rasa sakitnya. Betul. Nah, bapak tidak bisa membantu orang sakit kita. Ketika kita melahirkan, bapak tidak bisa membantu bagaimana sakitnya, lepasnya janin dari kepada siapa? Makanya dalam Al-Quran jadi Allah bukan sekedar menciptakan berdarah ini, tapi dengan sifatnya sekaligus ditanamkan kepada saya baru terpikir sekarang sampai saya sudah beranak pinak disuarakan, ibu tidak masih khawatir pada saya. Ibu masih memperhatikan saya. Ibu masih mempertanyakan saya. Ibu masih bagaimana takut anaknya itu. Padahal sudah. Jadi kata Allah bahwa wasainal insana kami telah mewasiat seperti rahimnya Allah. Sayangnya tidak ada batasnya. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Perintah itu masih bisa dicoba. Ketika ibu mengandung, bu capek tidak? Kalau kita mewasiatkan sesuatu, diam saja. Jangan pernah diam. Enggak capek ya? Kalau bahasanya wasiat lebih harinya, makanya diam. Wa wasainal insana kami Allah telah mewasiatkan letihnya mengandung, melahirkan ada dalam Al-Quran. Tapi capeknya, letihnya jadi presiden tidak ada dalam Al-Quran. Berarti ini yang paling duluan. Betul tidak? Kepada siapa kita berdoa? Capeknya jadi Pak Dokter ngurus pasien tidak ada dalam Al-Quran. Wa Rasulullah man ahad. Capeknya Ustaz ceramah tiap seminggu tidak ada. Kepada siapa yang paling duluan saya harus berbuat baik. Kenapa? Capek-capeknya presiden masih banyak pembantunya. Betul tidak? Waman. Dan kepada siapa lagi? Menteri juga tidak capek lah. Ada dirjen. Waman. Dan kepada siapa lagi? Dirjen juga tidak capek lah. Ada dinas-dinas. Waman. Dan kepada siapa capeknya? Tinggal merintah saja kan? Betul tidak? Makanya sekalipun capek pada ingin. Betul tidak? Jangan iya, karena tidak terlalu capek. Jadi coba sekarang ada nggak bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu mengandung? Ini karena Allah menciptakan kita itu melibatkan. Ada tidak bu? Yang gantianlah. Ya, tidak ujung-ujung. Tahun ini ibu yang mengandung besok bapak. Tidak ujung-ujung jadi balisia. Tidak ujung-ujung jadi sekolah SD. Tidak ujung-ujung jadi SM. Karena letihnya mengandung, capeknya mengandung, sakitnya mengandung, tidak ada yang membantu. Betul tidak? Ibu sakit sendirian, makanya bapak ada di pinggir juga nggak bisa membantu rasa sakitnya. Kepada ibu, bapak tidak bisa membantu orang sakit kepada ayah. Ketika kita melahirkan, bapak tidak bisa membantu bagaimana sakitnya lepasnya janin dari yang paling raguan direpotkan oleh betul, yang paling raguan diletihkan, yang paling raguan sampai 3 kali. Kata Allah
Kenapa wa ana disuarakan? Rahman. Biar Aku kita ini ngantuk. Allah, aku ini Ar-Rahman, khalaqtur rahim. Betul ya, Aku di bahasanya ini ciptakan adalah rahim wa syaqaqtu laha min ismi. Aku berikan nama ini. Maka Jadi kata Allah wa Faman wasalah, kami telah mewasiatkan wa man qata'a bihi daripada perintah. Barang siapa yang Betul, menghubungkan diri dengan rahim, Perintah itu masih maka bisa berarti dia dilakukan. telah berhubungan dengan Kalau wasiat nggak boleh. Barang siapa Kalau yang kita memutus mewasiatkan hubungan dengan sesuatu, rahim, jangan. maka berarti telah memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau bahasanya wasiat Maknanya yang penting, apa? berarti Ketika kita menyambung silaturahim, berarti kami Allah telah mewasiatkan kepada seluruh wa ta'ala. Karena Allah ridho. Ridho kita silaturahim. berbuat baik. Sebaliknya Allah sangat murka kepada orang yang Berarti ini yang paling dulu. sering bercerai-berai, Kepada siapa kita sering berbuat baik? berantem. Para sahabat sudah pernah bertanya Rahmat kepada Allah Rasulullah. Wahai Rasulullah, man ahaqqu an aburra. Jadi silaturahim Kepada siapa yang paling duluan saya harus berbuat baik dan dibersamai oleh Allah SWT. Kepada pada hadis-hadis yang Waman, dan kepada siapa lagi? hikmah silaturahmi ini Ibu. itu akan Waman, dan kepada siapa lagi? Ibu. Waman, dan kepada siapa lagi? Betul tidak? Baru benar kan Bu? Jadi jangan iri pernah mati gitu ya. Apa? Jangan iri. Betul tidak? Iri. Ya jangan mati dulu lah. Kalau ibu tidak. Kenapa kita tidak mau mati? Kenapa? Alasannya apa? Ini karena Allah Pak, menciptakan Kenapa kita nggak itu mau melibatkan ibu Alasannya yang apa? sedemikian letihnya. Tidak ujuk-ujuk. Enggak tahu tidak. Atau jadi bayi. Tidak ujuk-ujuk jadi balita. Kalau saya pikir Tidak ujuk-ujuk jadi sekolah SD. Tidak ujuk-ujuk jadi SMP. Kan tidak ada ujuk-ujuk. Ada. Yang paling capek adalah ibu. kan kita mah nggak mau ya. Ayah. Betul tidak? Betul tidak. Nah, Makanya Allah minimal mewasiatkan. ada dua kenapa orang tidak Tolong mau cepat kamu mati. berbuat baik kepada ibumu, Yang pertama kepada masih ayahmu, banyak. walidaika, kepada ayah ibumu. Setuju nggak Bu? Berbuat baiklah. Halo. Sebab apa? Sebab Halo. ibumu lah yang paling Masih banyak duluan keinginan. dirahmkan Betul oleh tidak? kamu. Yang paling duluan Betul diletihkan tidak? oleh kamu. Yang paling Saya duluan masih duluan ingin ini. Wah, besok harus berusaha, saya harus sehat, Jadi, harus kuat, saya harus berjuang. Sampai ini Kan? tahun besok, kalau enggak tahun depan, kan gitu terus. Kata Jadi, Allah, saya punya ana jadi- Allah wa ana Rahman. Aku ini Allah, aku ini Ar-Rahman, khalaqtur rahim, aku Bapak, Ibu, ciptakan rahim, kalau wa begini, syaqaqtu laha min kita lapar ismi. satu minggu masih berikan nama kepada lainnya. Maka kata Allah, sudah faman kita sudah punya harapan hidup, man qata'ahu badan tetap untuk hidup. Barang siapa yang menghubungkan diri dengan Betul tidak? rahim, maka Makanya berarti kalau telah orang yang berhubungan dengan meninggal dunia karena gantung diri, barang siapa yang hanya memutus masih hubungan hidup. dengan rahim, Kenapa maka berarti berhubungan? telah memutuskan hubungan dengan Allah. Maknanya apa? Sudah Ketika kita menyambung silaturahim, berarti kita sedang berhubungan Buat dengan apa saya? Allah Subhanahu. Tidak ada lagi harapan. Kan gitu ya? Karena Allah ridho. Betul Ridho kita silaturahim. Dulu ada Sebaliknya Allah sangat murka kepada orang yang sering sering bercerai, sering berantem. Allah tidak suka. Pas rahmat Allah dicabut. di bawah tulisannya itu. Nah itu Ibu, saya tidak jadi silaturahim ini luar biasa. Engkau bersama orang lain dan Begitu. cinta Allah dan Allah. dibersamai oleh Padahal belum nikah, Bu. Apalagi kalau sudah nikah ya. Alam. Tapi ibu di sini tidak. Sudah ditinggal bapak udah puluhan tahun banyak Bu ya. Tapi masih istiqomah. Berarti masih punya harapan hidup Ibu ya. Betul tidak? Betul tidak? Iya, sesat. Senang kan Bu? Makanya untuk kita masih punya harapan. Betul tidak? Betul tidak? Ya, jangan Boleh mati tidak dulu. kita membatasi Halo. harapan kita? Kenapa kita tidak mau mati? Halo? Alasannya apa Bu? Enggak boleh. Tak. Kan itu anugerah Kenapa dari nggak Allah. mau mati? Betul? Alasannya? Semua manusia kalau tidak punya harapan, Bu, tadi cepat mati. Coba ibu-ibu nggak mau makan, betul tidak? Seminggu kalau saya pikir Kasih makan begini, lagi. Enggak mau. Ada orang yang ingin makan. Kasih lagi, enggak mau makan. Ada. Berarti kan sudah kira punya keinginan makan ya. Kan kita mah nggak Tidak mau punya hawa nafsu kan? Betul tidak? Insya Allah cepat mati. Nah, minimal ada dua. Makanya Pak Dokter ini yang mau suka cepat mati. ngasihnya bukan makanan, Yang pertama, tapi apa? masih Obat banyak supaya harapan. nafsu. Setuju nggak? Betul tidak? Supaya nafsu. Halo. Makan bukan kasih makanan. Iya. Ya. Masih banyak Buat nafsu makan keinginan. supaya semangat hidup kan gitu. Betul tidak? Betul tidak?
Ya. Aduh, saya kan masih ingin ini. Yang kedua, Wah, ya saya harus berusaha, saya harus sehat, harus kuat, saya harus berjuang. Masih ada. Nah, tahun ini, tahun besok, kalau enggak tahun depan, kan gitu terus. Masih kita berkumpul-kumpul karena masih punya karena betah. Betul. Coba kalau kita tinggal di satu tempat sendirian aja. Ya, betul tidak Bapak Ibu? Kita ke tempat piknik itu kan Kita lalu ya satu minggu. Betul tuh Pak. Ke Pangandaran kita piknik. Enggak ada orang di sana. Tapi 1 jam langsung saja sama pantai. Kita sudah tidak punya harapan hidup, maka dia enggak akan betah. Makanya betahnya manusia. Betul tidak? Ada kebersamaan. Betul tidak? Betul. Makanya kalau orang yang itulah meninggal dunia yang kata karena Rasul, ditanya, coba kalau barang hidup, siapa kenapa gantung man sudah arada sesek dan an yubsata fi rizqihi, sudah enggak ada harapan ya lagi wa sudah yunsa'alahu lagi fi kehidupan umrihi fal yasir. buat apa saya hidup? Tidak ada lagi harapan. Barang siapa yang betul tidak? Betul tidak? Dijebakkan rezeki, Dulu ada lapangan rezekinya dan ingin dipanjangkan gantung umurnya, diri, Pak. maka banyak Mahasiswa silaturahmi. ini. Itu di daerah betul tidak? Sengaja ibu sendirian aja Di bawah di tulisan satu ini. tempat, nggak akan betah Bu. Saya tidak Betul tidak? hidup Ditinggal karena engkau suami saja sudah mulai begitu kan tidak? ya. Kalau untung masih ada anak, Padahal belum nikah Bu. untung masih ada. Apalagi kalau sudah nikah ya. Masih Alam, senyum. Tapi semangat ibu di lagi. sini Betul tidak? Sudahlah. Sudah ditinggal bapak udah puluhan tahun banyak Bu ya. Kalau Tapi masih istiqomah. ditinggalkan. Berarti masih punya harapan hidup. Betul tidak? Halo. Iya, sesuatu Iya. cuma 2. Kalau Kalau tidak untung kita masih ditinggalkan. punya harap, ditinggalkan. Kenapa Betul tidak? Boleh tidak kita membatasi harapan kita? terus di dunia, Bu? Halo? Dunia ini Enggak boleh. Karena itu anugerah dari Allah. Betul? Enggak. Semua manusia Kalau tidak punya harapan, panjang-panjang Bu. umur manusia Tadi dulu cepat zaman Nabi mati. Adam, Pak. Coba ibu-ibu nggak mau Jaminan makan Adam itu, tuh tuh tidak? 230. Seminggu Enak kasih makan lagi. Betul tidak? Enggak mau. Enak rasa sehat terus. Kasih lagi. Rezeki Enggak mau banyak. makan. Enggak ada masalah. Berarti kan sudah tidak punya keinginan makan ya? Tidak punya hawa nafsu kan? Nabi Nuh, Pak. Insya Allah cepat mati. 1000 kurang 50. Hebat tidak? Makanya Pak Dokter ini suka ngasihnya bukan makanan, Tujuh apa? tapi apa? Oh, Obat supaya nafsu. Betul tidak? tidak? Supaya nafsu makan, bukan ngasih makanan dia. Oh yang Nabi Adam Buat nafsu makan supaya semangat hidup kan gitu. Tapi Tapi tidak. kita ya kata Nah, Rasul. Yang kedua, kenapa kita amal ummati karena baina sisi adalah teman-teman rata-rata umur umatku masih kita berkumpul antara 70 karena 60 sampai 70. Coba kalau kita tinggal di satu tempat sendiri sudah sedikit ya katanya yang betul tidak? 70. Kita ke tempat piknik, tempat piknik itu kan indah-indah Bu ya. Betul tuh Pak, ke Pangandaran, kita piknik. 73. Enggak ada orang di sana. Cuma laut aja sama pantai. Sudah ada berapa? Kira-kira betah nggak di sana? Iya. Semuanya sudah dapat bonus Makanya semua ya. betahnya manusia Alhamdulillah. ada kebersamaan. Tapi akankah kita 100 kali lagi pemilu? Maka itulah yang Halo. kata Rasul, Bu, barang kalau pemilu siapa namanya tidak man arada an yubsata fi rizqihi. ada apa-apa. Ya, betul. Wa yunsa'alahu fi umrihi fal yasir rahimah. Nah ini rahasianya. 100 kali. Barang siapa yang 500 dijembarkan rezeki. Kalau saya sih yakin lapangan rezekinya dan kita sudah berjejer umurnya, maka banyak Lawan di sana silaturahmi. sebagian. Betul. Sebagian lagi di Sengaja lah, sana. ibu sendirian aja lah Raga. di satu tempat. Persiapan Gak akan akan betah Bu. habis. Betul tidak? Habis saya rumah. Ditinggal suami saja sudah mulai. Tiga Betul mungkin di tidak? sana. Ya. Tapi untung masih ada Walaupun anak-anak. Ustaz Ali. Untung masih ada tetangga. Nanti tinggal dikunjungi Masih dari bisa, situ. betul tidak? Semangat Halo. lagi. Betul tidak? Bu, Gambarannya kata Rasul, satu saat Rasulullah ingin menggambarkan keterbatasan umur dengan Betul tidak, Bu? keinginan. Halo. Begitu. Halo. Gini Bu, Rasul Ya, pernah satu saat kalau membuat tidak meninggalkan ini apa? Persegi empat. Garis persegi empat Kenapa? itu di lantai. Karena jangan berpikir Lantainya pengen ini kan terus di dunia. Rasul makan zamannya zaman Dunia ya. ini Pasir kan? sebentar. Buat di depan Ada rumah yang sahabat 2000 tahun. kotak kecil gitu. Enggak. Udah buat kotak Kalau kecil, panjang-panjang Ini, yang oh, Malaysia khatam, dulu zaman khatam. Nabi Adam, Pak. Ya, membuat Jaminan lagi Nabi garis Adam itu fil wasat di tengah 230 kotak tadi ada garis. Enak ya? Di tengah kotak Betul ada ya? garis. Sampai asal sehat terus. kharijan minhu keluar Rezeki sudah dari situ. banyak, Keluar dari ada kotak. masalah gitu. Ya. Sudah begitu, Ada lagi itu Nabi di garis di tengah tadi 1000 kurang 50 yang di dalam kotak Bapak. ada garis-garis lagi yang kecil-kecil Apa? di atas, di bawah, di atas, di bawah. 7 kayak 9 apa itu ya?
kayak 9 kerangka ikan gitu ya. Atas bawah. Oh yang Bingung para sahabat ini Rasul mau apa? Nah ini kalau guru kan kalau memberikan apa namanya materi itu suka pakai diagram ya. pendek-pendek Rasulullah guru. guru. Itu tidak. Amal ummati maka siti adalah seperti beliau mengatakan garis tengah ini adalah keinginan manusia. Wa aqalluhum garis yang di tengah itu yang keluar kotak itu adalah al-amalu kata Rasul, keinginan lebih ya. Sementara ke kotak yang tadi 73 keterbatasan manusia. 86 itu dokter juga jadi sudah ada kita ini sudah diberi batasan Bu. Iya. Tahu tidak? Semuanya sudah ada pemilu semua ya. Alhamdulillah. Pertama batasan. Tapi akankah kita 100 kali lagi pemilu? Jadi batas. Halo. Nah Bu, kalau pemilu ramai. Jadi umur Ramai, bisa terbatas tapi keinginan ada apa-apa. Ya, betul. Siap. Maka Rasul menginginkan ketika kita sedang mengejar keinginan itu, jangan sampai lupa kepada keterbatasan. Saya sih yakin 300 tahun yang akan sebab repot Bapak Ibu kalau keinginan tidak berbanding dengan keterbatasan. Contoh penghasilan 3 juta Bu. Ya. Kenapa sih? Oh dipikir yang habis nama Bollywood. Ya. Kemana Yang ketiga mungkin di sana. Kok luar negeri terus ya. Parongpo. Kira-kira gimana? Ya, tambah menderita juri saja betul tidak? Makanya nanti pinjol semakin gambarannya kata Rasul. Betul. Suatu saat Rasulullah Kemarin ingin menggambarkan keterbatasan umur dengan zaman online. sampai berapa triliun? Gini Bu. Rasul pernah satu saat 345 triliun. Ini apa? Mantap sekali. Garis masuk lebaran di lantai. Coba Bu. Dulu. Jadi harusnya lebaran itu kita bersama-sama menikmati keindahan silaturahmi. Ini yang di otaknya utang kecil. Utang nanti Udah buat kita kecil, bulan beda enaknya sedang piknik-piknik kita di Pangandaran, di Ofil Wasat di tengah kotak tadi ada garis. Di tengah pos sebabnya tadi keinginan tidak keluar dengan keluar dari kotak terbatas tadi. Sudah begitu. Yang kedua umur di garis di tengah tadi Ibu. Dengan keterbatasan ini segeralah kita kembali kepada Allah yang kecil. Kita bersama-sama untuk berada di jalan Allah. Jangan sampai mengejar keinginan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bingung para sahabat ini sampai menghalalkan segala cara demi keinginan, lupa apa namanya materi itu suka pakai diagram. Belum sempat takazul kepada Allah. Belum sempat kita bertobat kepada Allah. Belum sempat kita membersih-bersihkan dosa. Belum sempat kita tadi menyiapkan bekal-bekal hidup untuk perjalanan panjang nanti di akhir. Umur habis. Garis yang di tengah itu yang keluar kotak itu adalah al-amalu kata Rasul, keinginan Kalau keinginan sementara ke kotak yang tadi adalah keterbatasan. ada ujungnya manusia. Gitu Bu. Ada ujungnya. Jadi ini kita ini sudah diberi batasan Bu. Makanya itu tidak kata psikolog ini Betul tidak? ini dalilnya. Iya. Pertama Apa arti bahagia. bahagia? Nah, gitu. Betul. Jadi Arti bahagia menurut psikolog adalah terpenuhinya. jadi umur bisa terbatas tapi Setuju kan, Bu? tidak. Saya punya mobil misalnya. Maka Rasul menginginkan Bahagia, ketika kita sedang kata mengejar keinginan itu, jangan sampai sudah punya apa keinginannya nambah lagi karena gajinya nambah ya. sebab repot Bapak Ibu. Kalau keinginan tidak berbanding dengan keterbatasan. Betul tidak? Contoh penghasilan 3 juta bahagia. ya sesudah dapat pergi piknik gajinya naik lagi 40 juta boleh mas saya kemana lagi? Halo, Kok luar tinggi terus ya? ya kira-kira gimana? Terus Ya. akhirnya Yang apa? menderita tidak. Gak habis-habis kayak gini. Makanya nanti pinjol Halo? semakin mumpung. Kalau begitu susah bahagia. Betul tidak? Kemarin sampai berapa Sebab keinginan tidak habis. habis lebaran. Jadi bagaimana supaya oleh sampai bisa bertriliun dengan keinginan. Betul. Supaya kita 345 bisa triliun. bahagia Mantap dengan sekali. Itu Artinya untuk lebaran. apa? Kendali. Coba, Bu. dan keinginan. Jadi harusnya lebaran itu kita bersama-sama menikmati Itulah keindahan yang silaturahmi. sosial. Ini yang Sahur, otaknya yang utang itu berlatih bulan utang bulan bayar utang. Enaknya sedang tiap hari piknik kita di Pangandaran di otaknya tiap hari itu ini dari sate sana tiap hari besok di tadi rumah makan ini tiap hari pengennya begitu nggak ada diukur halangan. dengan tiba-tiba kendalikan batas tadi 1 bulan saja. Yang kedua umur Ya.
Itu artinya betapa pentingnya Dengan manusia keterbatasan untuk ini segeralah kita kembali kepada Allah. Sebab kalau manusia tidak punya Kita kendali bersama-sama keinginan, dia akan berada di jalan tergelincir pada taraf. Jangan sampai rendah. mengejar keinginan sampai lupa kepada Allah Nah, Subhanahu wa ta'ala. Hewan itu tidak ada pengendalian. Sampai menghalalkan segala cara demi keinginan, luar halal gitu ya. Betul tidak? Belum sempat kita kepada Allah. Belum sempat kita bertobat kepada Allah. Belum sempat kita membersih-bersihkan dosa. Belum sempat kita tadi menyiapkan bekal hidup untuk perjalanan panjang manusia akhir. Membedakannya dari makhluk Ini bahwa dia adalah keinginan yang tadi tidak terkejar. Halo, Bu, halo. Kalau keinginan tadi bisa selesai. Jadi mau bahagia mau tidak? Ya, ada ujung. Mau kan? Harus kendalikan apa katanya? Tidak. Keinginan bukan menghalangi keinginan, silakan saja kalau terukur mah, betul tidak? Betul tidak? Ya mah tidak terukur keinginan terus melonjak, akhirnya ancur-ancuran rumah tangga, hancur apa hancur. Betul. Nah, setuju nggak? Kita mah punya. Saya punya mobil di sini apa? Yaitu bahagia karena cita-cita misalnya. Agak. Tapi sesudah punya apa aja keinginannya nambah lagi. Karena gajinya nambah ya. Siap. Akhirnya yang mengatakan fa'akim wajah tidak bahagia lagi. Hanya yang setifat. Betul tidak? Sesudah bertuna, wah gajinya naik lagi berkhajukinlah. Wadhalika dinul qayyim. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Kalau begitu susah bahagia. Kalau kita ingin kembali kepada keinginan, sebab keinginan tidak habis. Jadi bagaimana ketenangan kita, kebersihan bisa berdamai dengan kita. Maka tiada lain fa'akim wajah supaya kita bisa hadapkan diri bahagia dengan diri kepada artinya apa? Kepada agama Allah. Makanya selama sahur itulah yang Allah diajak terus sahur dalam jalan agama Allah itu berlatih. Karena itu pengendali kita. Inginnya tiap hari manual yang Allah siapkan tiap hari itu. Tadi kan sampai sana tiap hari masuk di rumah makan Allah tiap hari kasih salah satu wujud kasihnya adalah bukan hanya memberi kita hidup, memberi kita nafsu, memberi kita pintar, memberi kita semuanya, tapi juga memberikan. Sebab kalau manusia tidak punya kendali keinginan, dia akan tergelincir pada taraf yang lebih rendah. Jadi tersahir adalah ayat tadi, maka kita kembali kepada Allah. Hewan itu tidak ada pengendalian, betul tidak? Makanya tidak ada halal haram kawan. Dengan semuanya halal yang maknanya itu tidak ada. Nah kalau kita makhluk manusia tidak mampu mengendalikan diri, maka hanya dengan dua cara kisah berat bagi manusia menyatukan diri dengan Allah, bahwa salah satu karakteristik manusia yang membedakannya dari makhluk lain bahwa dia adalah makhluk yang bahagia. Halo, sebab apa? Allah tuh ada. Setuju kan nih? Jadi mau bahagia mau tidak? Jadi kita ini diciptakannya dengan harus kendalikan apa katanya? Kalau kita bukan menghalangi keinginan, silakan saja kalau terukur mah, betul tidak? Betul tidak? Dia mah tidak terukur keinginan terus melonjak, mudah-mudahan hancur-hancuran rumah tangga, hancur apa yang betul ini. Nah, maka kita ibu yang Allah akan keberkahan bagi bapak dan ibu nanti di sini. Mudah-mudahan Allah agar keberkahan rahmat kasih sayang kepada kita semua yang hadir. Maka di ujung jadi persaudaraan Allah mengatakan fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah wa dhalika ad-dinul qayyim walakin wujudna aktsara an-nasi la ya'lamun. Mohon maaf Ibu, Bapak. Kalau kita ingin kembali kepada kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, kebersihan, lupa berhenti, maka tiada lain fa'akim wajhaka, hadapkan diri kepada kepada agama Allah. Makanya selama sahur kita oleh Allah diajak terus istiqomah dalam jalan agama Allah kita. Karena itu pengendali kita, menyatukan hati kita.
Sebab itulah manual yang Allah siapkan untuk kita. Tadi kan Ar-Rahman Allamal Qur'an. Allah Maha Pengasih. Salah satu wujud kasihnya adalah bukan hanya memberi kita hidup, memberi kita nafsu, memberi kita pintar, memberi kita segalanya, tapi juga memberikan batasan hidup, yaitu Al-Qur'an. Alhamdulillah, cukup ya. Jadi terakhir adalah yang tadi, mari kita kembali kepada Allah yang Maha juga mari kita dengan rahim yang maknanya juga adalah keluarga kita juga adalah kasih sayang. Makanya dengan dua cara kita menyatukan diri dengan Allah, bersama-sama hidup berdampingan dengan sesama, maka Allah akan jadikan sayang lagi bahagia. Sebab apa? Allah ada fitrah allati fataran nas. Jadi kita ini diciptakannya dengan kesempurnaan agama Allah. Siang hari ini kalau kita terus istiqomah di agama Allah, kita akan mulia di rumahnya insyaallah. Tapi kalau lepas, bukan lagi bahagia yang kita raih sampai anda. Mudah-mudahan berhimpunnya kita di rumah yang penuh keberkahan ini, di rumah Pak Ari, satukan ibu, mudah-mudahan Allah menurunkan keberkahan bagi Bapak dan Ibu Ari Satuki. Juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rahmat kasih sayang kepada kita semua yang hadir. Mari kita jadi persaudaraan, berjadi kebersamaan, satukan bahagia dengan kita bersama. Kita bisa bergerak apapun dan tanpa bersama kita sering sulit dan juga kebersamaan harus kita jaga dan harus kita kepada Allah. Takwa Allah harus kita tingkatkan sehingga hablum minallah yang terbatas terus banyak berwujud dalam kehidupan kita, banyak tangga, bertetangga, berbangsa dan menekan. Mohon maaf Ibu, Bapak, jangan biar lama ya. Ustaz kalau sudah ngomong pohon, jangan juga kalau sudah berhenti dengan lupa berhenti. Allah harusnya 2 SKS, lain 4 SKS. Namanya terus SKS-nya udah habis. Sampai dua terus doalah di tempat ini. Doa masih banyak orang-orang yang menahan, yang punya hajat, yang punya keinginan menyatukan hati kita untuk keakhiratan. Mudah-mudahan kabulkan hati kami, kabulkan Allah beriman perjalanan hidup. Kabulkanlah ya Allah. Wa amal hadirin yang juga punya niat salihah. Kalau ila hadrat ini Mustafa masih ada al-Fatihah. Wa la tadahhu billahi minasyaitonir rajim. Kalau di antara kami hadirin masih ada kesusahan, kegelisahan hati ya Allah, lepaskan, farajtan, lepaskan ya Allah, lepaskan ya Allah. Dan siratan ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rabbi 'alaihim wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alni alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, untuk anak cucu kami ya bimbing mereka dengan hidayah ya Rabb ya taufiq ya syukur. Jadikan mereka menjadi anak-anak cucu yang saleh. Allahumma shalli ala sayyidina kami kami rindu kalau keluarga al-afad. Kami ingin mereka lah nanti yang mulia. Kami ingin kalau nanti badan sudah berpisah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, badan sudah kaku, sudah tergeletak, kami rindu, kami ingin anak-anak kami lagi yang nanti makan memandikan penuh dan menurunkan kelianglah dan kami ya Allah, kelak ketika kami sudah berada dalam cinta kasih, anak-anak saleh kami, anak cucu kami menjadi ahli-ahli ibadah, ahli-ahli salat, ahli-ahli tabarruk kepada-Nya, sehingga mereka terus mengingatkan kami ya Allah, untuk terus mendoakan keselamatan kami dalam bangsa. Jangan pisahkan kami dengan mereka ya Allah, jangan biarkan kami berada di surga, mereka berada di neraka, atau kami di neraka mereka di surga. Kami ingin mereka berada dalam jalan-Mu, karena Engkau menjanjikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 bahwa kami akan berkumpul lagi dengan ayah, ibu, dengan kakek, nenek. Kami akan berkumpul lagi firman-Mu dengan pasangan-pasangan hidup kami. Kami akan berkumpul lagi dengan anak cucu kami. Demikian yang Allah firman-Nya yang Kau firmankan dalam surat Ar-Ra'd, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga-surga akan dimasuki orang-orang yang beriman, yang beramal saleh bersama ayah, abaihim bersama ayah,
masih banyak orang-orang yang waswajihim bersama pasangan yang punya keinginan wa dzurriyyatihim bersama kabulkan kembali di surga kabulkan keinginan surga itu. Kabulkanlah ya Allah, mudahkanlah untuk meraih. Rabbana fil lana Kalau walidatina masih ada walidatina warhamhum kama wala tadahhamman illa faraj. Ya Allah, Kalau ayah ada ibu kami yang masih ada kesusahan, tolong berikan kesehatan jasmani, lepaskan, farajtah, lepaskan ya Allah, lepaskan ya, ampuni segala dosa dan kesalahan ya Allah. Berikan segala kemampuan untuk lebih dekat ke riyatina saat wajah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan pertemukan kami kembali di surga dengan kepada ayah ibu yang sudah taufik ya Allah. Ampun, jadikan mereka menjadi anak kesalahan. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Sinari alam kami rindu kuburnya ya Allah. kalau kelak kami Berikan rahmat, kami ingin kenikmatan dalam alam barzakh. bersama Jangan biarkan mereka mendapatkan azab kubur kalau nanti karena masih ketika masih hidup badan sudah kaku dan ayah begitu besar jasanya. Kami ingin anak-anak ibu telah menanti 9 bulan mengantarkan dan menurunkan susah menderita melahirkan antara hidup dan mati. Telah ketika kami selalu ada dalam terus memberikan anak-anak soleh kami, anak cucu kami menjadi ahli-ahli. Kalau kami ahli-ahli soleh, ahli-ahli yang harus kepada Allah, sehingga mereka terus membantu kami di alam barzakh. Kami tidak doakan keselamatan kami di sukun. Jangan berpisah kami dengan mereka ya Allah. Jangan biarkan kami luar biasa telah berjuang mencari nafkah, membantu Al-Quran mereka. Habis-habisan kami membiayai kami untuk memberi jalanmu karena untuk berjanjikan kami membagian kebahagiaan bahwa kami akan berkumpul sehingga kami bisa dewasa dengan kakek sehingga kami akan berkumpul lagi mandiri seperti firman-Mu. Ini karena jasa dan pasangan hidup kami akan berkumpul lagi. Oleh sebab itu ya Allah, kami bersaksi bahwa ayah ibu orang-orang saleh, ayah ibu orang-orang baik, jangan lupa man salaha min abaihi wa azwajihi. Jadikan seluruh jasa-jasa mereka akan dimasuki orang-orang yang beriman untuk menyelamatkan mereka ya Allah. Jadikan wasilah untuk mereka mendapatkan waswajihim bersama Rabbana wa dzurriyyatihim bersama kami bertemu kembali di surga ya Allah. Bertemukan kami as-salihin. Allahumma rabbana wa fil akhirati rabbana fil lana wa adkhilna al-jannata wa warhamhum ya rabbal alamin. Ya Allah, ayah ibu kami yang masih ada, tolong berikan kesehatan jasmani, ampuni segala dosa dan kesalahan. Berikan segala lebih dekat kepada kalau saatnya mereka wafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan pertemukan kami kembali di surga kepada ayah yang sudah tiada ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan. Lapangkan alam kuburnya ya Allah. Sinari alam kuburnya ya Allah. Berikan rahmat, ampunan, kenikmatan di dalam alam barzakh. Jangan biarkan mereka mendapatkan azab kubur ya Allah. Kenapa? Karena masih ketika masih ibu dan ayah begitu besar jasanya kepada Allah. Ibu telah kembali 9 bulan antara lebih susah menderita melahirkan antara hidup dan mati. Terus memberikan kasih sayang selama hidup kami. Kalau kami sakit, dia terus mencari obat, mengobati kami. Kalau kami tidak berilmu, dia menghantarkan kami ke Sokol, mengeluarkan biaya. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sebelum makan siang kita lanjutkan dengan luar biasanya jadi telah berjuang ini biar mencari masuk nafkah, di dalam membanting biar tulang, apa saja dari mulai habis-habisan kita untuk putar membiayai ini kami, untuk memberi makan, bapak-bapak dari sini untuk masuk ke memberi dalam kepada kita kami, selalu memberi menggunakan pakaian yang kepada lain, kami, gitu. untuk melindungi kami sehingga kami bisa dewasa seperti ini, sehingga kami bisa mandiri seperti ini. Ini karena jasa-jasa. Oleh sebab itu ya Allah, kami bersaksi bahwa ayah ibu orang saleh, ayah ibu orang baik, jangan kau biarkan mereka mendapatkan azab kubur.
Jadikan seluruh jasa-jasa mereka menjadi wasilah untuk menyelamatkan mereka dari azabmu. Jadikan wasilah untuk mereka mendapatkan rahmat nikmat darimu ya Allah. Rabbana Mas Kevin musiknya mas. Sampai musiknya mas Kevin. Langsung berdiri. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة القرآن والفاتحة. أعوذ بالله من terima kasih salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sun anta barikun anta fauqa nurin anta iksir wa dhari anta misbahu suduri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib, salam
salam ya haika salawalaika salaika anta syarika tabadirun alaina faktafani inhul budu misla husnik mara'aina qatu ya wajha syurura ya nabi salam alaika ya rasul ya alaika bawa salam alaika salawatullah alaika anta badrun anta nurun fauqa nurin anta iksirun anta fis bahu sudur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta ikhtirun wa ghaliya anta islam suduri ya nabi salam ya habib salam Bapak makan dulu. Gak tahu Bu, enak apa harganya. Pepaya, pepaya. Ya, pepaya.
Oh aja.